Tetaplah yakin pada impianmu. Meski terasa mustahil. Jika kamu merasa cerita berikut ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bab 1. Hari yang mulai dengan keraguan. Saat mataku terbuka pada pagi itu, sinar matahari yang lemah menyebar melalui celah jendela kamar sewaanku yang sempit. Aku melihat dinding yang lapuk, meja yang bergeser ke satu sisi, dan kasur yang hanya berisi bantal tipis dan sprei yang sudah usang. Di meja, ada selembar kertas yang kukoleksi dari tahun lalu, surat penolakan dari Universitas Impianku. Dengan tulisan cetak yang terasa seperti menusuk hatiku, kami menyesal memberitahu bahwa aplikasi Anda tidak dapat diterima. Aku bernama Lina, berusia 22 tahun, tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahku seorang tukang ojek online yang bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan ibuku menjual sayuran di pasar dekat rumah. Keduanya bekerja keras hanya untuk membiayai pendidikan aku dan dua adikku yang masih sekolah. Setiap hari, aku melihat lelah di wajah mereka, dan setiap hari, rasa bersalah tumbuh di hatiku. Apakah impianku untuk menjadi seorang arsitek yang mendesain rumah-rumah ramah lingkungan itu terlalu besar? Terlalu mustahil. Hari itu, aku harus pergi ke pekerjaan paruh waktuku sebagai kasir di toko kelontong. Jalan menuju toko terasa lebih panjang dari biasanya. Aku melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan, hasil karya arsitek yang sukses. Mereka pasti lahir dengan keberuntungan, gumamku dalam hati. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya harus berjuang hanya untuk mendapatkan kesempatan. Saat sampai di toko, Bu Siti, pemilik toko yang ramah, melihat wajahku yang muram. "Lina, kenapa mukamu kayak gitu ya? Seperti ada beban yang berat banget," ujarnya sambil menyetrika kain jualan. Aku hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma lelah saja." "Lelah karena bekerja? Atau lelah karena ragu?" tanyanya dengan tatapan yang mendalam. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? "Bu, apakah impian yang terlalu besar itu salah?" tanyaku pelan. Aku ingin menjadi arsitek. Tapi setiap hari, semua orang berkata itu mustahil. Ayahku bilang, lebih baik aku cari kerja tetap yang stabil. Ibuku khawatir aku akan kehabisan waktu dan uang. Bu Siti duduk di bangku kecil di sudut toko. "Lina, dengarkan baik-baik ya. Tahun lalu, aku ingin membuka toko ini. Semua orang bilang mustahil. Aku tidak punya modal, tidak punya pengalaman, bahkan tidak punya tempat. Tapi aku yakin, setiap hari, aku menabung dari gajiku sebagai pembantu rumah tangga. Kadang hanya 10.000, 5.000. Kadang aku harus makan nasi goreng saja agar bisa menabung lebih banyak. Dan lihat sekarang, toko ini ada, dan bisa membiayai kehidupanku dan anak-anakku." Impian tidak pernah mustahil, Lina. Yang mustahil adalah kita tidak mau berusaha dan tetap yakin meskipun semua orang menolaknya. Kata-katanya membuat hatiku tergerak, tapi masih ada keraguan yang menggangguku. Bagaimana aku bisa melanjutkan studi arsitektur jika biayanya mahal banget? Bagaimana aku bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang lebih baik? Bab 2. Jalan yang terlalu tinggi. Setelah bekerja, aku pulang dan melihat ayahku sedang istirahat di teras. Wajahnya semakin keriput, dan rambutnya semakin banyak yang putih. Dia melihatku dan tersenyum lembut. "Kamu pulang duluan ya, Lin. Sudah makan belum?" "Aku belum, Pak. Nanti aku masak saja," jawabku. "Ayah beli nasi goreng untukmu. Ini, ambil." Dia memberikan kantong plastik yang masih hangat. "Kamu terlihat lelah banget hari ini. Kita makan bersama di teras." Sambil melihat orang-orang berjalan-jalan dan anak-anak bermain. Tiba-tiba, ayahku membuka pembicaraan yang selalu aku khawatirkan. "Lin, ayah mau bicara sesuatu. Ada teman ayah yang punya toko bangunan. Dia butuh orang untuk mengelola catatan. Gajinya lumayan, dan kerjaannya tetap. Ayah sudah minta dia untuk menerimamu. Kalau mau, kamu bisa mulai minggu depan." Hatiku terasa terjepit. Aku tahu ayahku melakukan itu karena dia peduli. Dia ingin aku hidup stabil. Tidak perlu berjuang seperti dia. Tapi itu berarti aku harus meninggalkan impianku. "Pak, aku masih ingin kuliah arsitektur," ucapku dengan suara yang gemetar.
Ayahku menghela nafas. Lin, kamu tahu kan situasi kita. Biaya kuliah arsitektur mahal banget. Bahan-bahannya, alat-alatnya, bahkan praktiknya. Ayah dan ibu tidak bisa membiayainya. Lebih baik kamu ambil pekerjaan itu saja. Nanti kamu bisa bekerja, membantu ayah dan ibu, dan menyekolahkan adik-adikmu. Aku bisa mencari beasiswa, Pak, atau bekerja paruh waktu sambil kuliah. Beasiswa, berapa banyak orang yang mengincarnya. Kamu pasti tidak akan dapatnya. Dan bekerja paruh waktu sambil kuliah. Kamu akan kehabisan tenaga. Sudah cukup aku dan ibu yang bekerja keras. Jangan membuat kita lebih khawatir lagi, Lin. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mataku ingin keluar, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin ayahku melihatku menangis. Setelah makan, aku masuk kamar dan membuka lemari. Di dalamnya, ada buku-buku tentang arsitektur yang kukoleksi dari perpustakaan kota. Buku-buku yang aku baca berulang-ulang hingga halamannya mulai aus. Ada juga sketsa-sketsaku yang kukerjakan di waktu luang. Desain rumah yang ramah lingkungan. Dengan atap surya, tangki penampungan air hujan, dan taman yang menghasilkan makanan. Setiap sketsa itu adalah bagian dari impianku. Setiap garis itu mewakili harapanku untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain yang ingin hidup di rumah yang nyaman dan ramah lingkungan. Tapi bagaimana aku bisa mewujudkannya jika ayahku tidak mendukung? Bagaimana aku bisa tetap yakin meskipun semua jalan tampak tertutup? Malam itu, aku tidur sulit. Aku berpikir tentang Bu Siti dan kata-katanya. Aku berpikir tentang impianku dan semua kesulitan yang harus aku hadapi. Dan pada saat matahari hampir terbit, aku membuat keputusan. Aku akan tetap yakin pada impianku, meskipun terasa mustahil. Aku akan mencari cara. Tidak peduli seberapa sulitnya. Bab 3. Kesuksesan pertama yang kecil. Hari berikutnya, aku pergi ke perpustakaan kota setelah bekerja. Aku ingin mencari informasi tentang beasiswa untuk kuliah arsitektur. Di perpustakaan, aku bertemu Pak Rio, pustakawan yang sudah mengenalku karena sering aku kunjungi. Hai Lina, lagi cari buku apa hari ini? Tanyanya dengan senyum. Aku mencari informasi tentang beasiswa arsitektur. Pak, apakah ada buku atau laman web yang bisa Pak rekomendasikan? Pak Rio memikirkan sejenak. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh universitas dan lembaga swasta. Tapi persyaratannya cukup ketat. Kamu harus punya nilai bagus, surat rekomendasi, dan kadang juga portofolio. Portofolio? Tanyaku terkejut. Aku belum punya portofolio apapun. Ya, tapi kamu bisa mulai membuatnya sekarang. Kamu suka menggambarkan. Kamu bisa membuat sketsa desain, bahkan jika hanya dari imajinasimu. Atau kamu bisa mendesain sesuatu untuk lingkungan sekitarmu. Misalnya, taman di perumahanmu, atau tempat parkir yang lebih baik. Ide itu membuatku terangsang. Benar juga, Pak, aku bisa mencobanya. Pak Rio memberikan beberapa lembar kertas yang berisi daftar beasiswa dan alamat webnya. Semangat ya, Lina. Aku yakin kamu bisa. Kamu orang yang rajin dan penuh semangat. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Setelah pulang dari perpustakaan, aku langsung mulai bekerja pada portofolionya. Aku membuat sketsa desain taman untuk perumahanku, taman yang memiliki tanaman obat, tempat duduk untuk warga, dan saluran drainase yang baik agar tidak banjir saat hujan. Aku juga membuat sketsa rumah sederhana yang ramah lingkungan, dengan dinding yang terbuat dari material daur ulang dan atap yang bisa menangkap air hujan. Setiap malam, setelah bekerja dan membantu ibuku di dapur, aku menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam untuk menggambar dan menyempurnakan sketsaku. Kadang aku lelah banget, tapi rasa semangatku lebih besar dari rasa lelahku. Aku tahu ini adalah langkah pertama menuju impianku. Setelah seminggu bekerja keras, aku selesai membuat portofolio pertamaku. Itu tidak sempurna, sketsanya masih kaku, dan aku tidak punya alat yang bagus untuk menggambar. Tapi itu adalah hasil kerja kerasku, dan aku bangga padanya. Hari itu, aku membawa portofolionya ke perpustakaan untuk menunjukkan ke Pak Rio. Dia melihatnya dengan cermat, dan kemudian tersenyum lebar. Lina, ini luar biasa. Untuk yang pertama kalinya, ini sangat bagus. Kamu punya bakat yang luar biasa.
Kamu hanya perlu melatihnya lebih banyak. Kata-katanya membuat hatiku penuh kebahagiaan. Itu adalah kesuksesan pertama yang kecil, tapi berarti banyak bagiku. Ia membuktikan bahwa aku bisa melakukan sesuatu untuk mewujudkan impianku, bahkan jika itu hanya membuat sketsa. Setelah itu, aku semakin giat. Aku mencari lebih banyak informasi tentang beasiswa, dan mulai menyiapkan berkas aplikasi. Aku meminta surat rekomendasi dari Bu Siti dan Pak Rio. Bu Siti menulis tentang kerajinan dan kesabaranku, sedangkan Pak Rio menulis tentang minat dan bakatku dalam bidang desain. Aku juga mulai belajar lebih giat untuk ujian masuk universitas. Setiap pagi, sebelum bekerja, aku menghabiskan 1 jam untuk belajar matematika dan fisika, mata pelajaran yang penting untuk arsitektur. Kadang aku kesulitan memahaminya, tapi aku tidak menyerah. Aku mencari bantuan dari teman-teman yang pandai, dan membaca buku-buku pelajaran berulang-ulang. Waktu berlalu cepat. Dalam sebulan, aku sudah menyiapkan semua berkas aplikasi untuk 3 beasiswa dan 2 universitas. Pada hari yang ditentukan, aku mengirimkan semuanya. Saat menekan tombol "kirim" di komputer perpustakaan, hatiku berdebar-debar. Aku tidak tahu apakah aku akan diterima, tapi aku merasa puas karena sudah melakukan yang terbaik. Bab 4. Kembali ke titik awal. Setelah mengirimkan berkas aplikasi, aku menunggu dengan penuh harapan. Setiap hari, aku memeriksa emailku berulang-ulang, berharap ada pesan yang memberitahu bahwa aku diterima. Tapi hari demi hari, tidak ada pesan yang datang. Setelah seminggu, aku mulai merasa cemas. Apakah ada yang salah dengan berkasku? Apakah aku tidak cukup baik? Pada hari ke-8, aku akhirnya menerima email. Tapi itu bukan email yang aku harapkan. Itu adalah surat penolakan dari salah satu beasiswa. Tulisan di dalamnya membuat hatiku hancur. Kami menghargai upaya Anda, tetapi kami harus memberitahu bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk beasiswa ini karena portofolio Anda belum cukup baik dan nilai Anda belum mencapai standar kami. Aku menangis di sudut perpustakaan. Semua kerja kerasku, semua waktu yang aku habiskan, semuanya sia-sia. Bagaimana aku bisa tetap yakin jika bahkan beasiswa yang aku anggap mudah pun menolakku? Hari berikutnya, aku menerima surat penolakan lagi, dari universitas pertama yang aku lamar. Kemudian, surat penolakan dari beasiswa kedua, dan pada hari ke-15, surat penolakan dari universitas kedua. Semua harapanku hancur. Aku merasa seolah-olah semua jalan telah tertutup. Aku kembali ke titik awal, tanpa beasiswa, tanpa penerimaan ke universitas, dan dengan impian yang terasa semakin jauh. Aku berhenti bekerja pada portofolionya. Aku berhenti belajar untuk ujian masuk. Aku hanya bekerja di toko kelontong dan pulang, tidur, dan mengulanginya lagi. Wajahku selalu muram, dan aku jarang berbicara dengan siapapun. Ayahku melihat perubahan di diriku. Suatu hari, dia mengajakku berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Lin, ayah tahu kamu sedih, tapi ayah harap kamu tidak menyerah begitu saja. Pekerjaan di toko bangunan itu masih ada. Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Aku tidak mau. Pak, jawabku dengan suara yang lemah. Aku hanya ingin menjadi arsitek. Ayah tahu, Lin, tapi kadang, kita harus menerima kenyataan. Impian itu bagus, tapi kadang itu tidak sesuai dengan situasi kita. Lebih baik kamu hidup dengan nyaman dan stabil, bukan berjuang sepanjang hidupmu untuk sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Kata-katanya membuat aku marah. Jadi Pa mengira impianku tidak akan pernah tercapai. Pa tidak percaya padaku. Ayah percaya padamu. Tapi ayah juga tahu situasi kita. Ayah tidak mau kamu menderita. Aku tidak peduli kalau menderita. Pa. Yang penting aku berusaha mewujudkan impianku. Kenapa Pa tidak mau mendukungku? Aku berlari meninggalkan ayahku di taman. Aku menangis sepanjang jalan pulang. Aku merasa sendirian, tidak dipahami oleh siapapun. Bahkan orang yang paling aku cintai tidak percaya bahwa aku bisa mewujudkan impianku. Bab 5. Teman baru yang memberikan harapan. Beberapa hari setelah perdebatan dengan ayahku, aku sedang bekerja di toko kelontong ketika seorang pria muda masuk. Dia memakai kemeja biru dan celana panjang hitam, dan membawa tas ransel yang besar. Dia melihat-lihat barang di toko,
dan kemudian mendekati kasir. "Hai, mau beli apa ya?" Tanyaku dengan suara yang masih lemah. "Mau beli rokok dan air mineral," jawabnya dengan senyum. Saat aku membungkus barangnya, dia melihat sketsa yang aku letakkan di meja kasir, sketsa taman yang aku buat untuk portofolionya. "Wah, ini sketsamu?" tanyanya dengan tertarik. "Aku ya," jawabku. "Tapi itu tidak bagus." "Tidak bagus. Ini luar biasa. Kamu belajar arsitektur ya?" "Aku ingin. Tapi aku tidak diterima ke universitas dan tidak dapat beasiswa." Pria itu mengangguk. "Ah, aku mengerti. Kadang hidup itu sulit. Tapi jangan menyerah ya. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Aku ingin menjadi insinyur. Tapi beberapa kali ditolak sebelum akhirnya diterima." "Benarkah?" tanyaku terkejut. "Ya, dan sekarang aku bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Dan kau tahu apa? Aku sering bekerja dengan arsitek. Mereka mengatakan bahwa bakat dan semangat itu lebih penting dari latar belakang. Kamu punya bakat yang luar biasa, percayalah." Dia memberikanku kartu namanya. "Nama aku Adi. Kalau kamu mau, kamu bisa datang ke kantorku. Aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa arsitek, dan mereka bisa memberimu nasihat tentang portofolionya dan cara mendapatkan beasiswa." Hatiku terasa terbangun kembali. Ada orang lain yang percaya padaku, orang yang tidak aku kenal sebelumnya. "Terima kasih banyak, Adi. Aku sangat menghargainya." "Tidak masalah. Hanya ingat, jangan pernah menyerah pada impianmu. Meski terasa mustahil, selalu ada jalan jika kamu mau mencari." Hari berikutnya, aku menghubungi Adi dan mengatur janji untuk bertemu di kantornya. Kantornya terletak di sebuah gedung tinggi di pusat kota, tempat yang aku hanya lihat dari kejauhan sebelumnya. Saat aku masuk, aku merasa kaget. Gedung itu begitu indah, dengan desain yang modern dan nyaman. Adi menjemputku di lobi dan membawaku ke ruang kerjanya. Dia memperkenalkanmu kedua arsitek, Pak Anton dan Bu Maya. Mereka melihat portofolionya dengan cermat, dan kemudian memberikan komentar yang sangat berguna. "Sketsamu bagus, Lina," kata Pak Anton. "Tapi kamu perlu memperdalam detailnya. Misalnya, di desain rumahmu, bagaimana sistem ventilasinya? Bagaimana aliran udara yang masuk agar rumah tetap sejuk tanpa harus menggunakan AC terlalu banyak? Ini penting untuk rumah yang ramah lingkungan." Bu Maya menambahkan. "Dan portofolionya juga perlu lebih terstruktur. Kamu bisa membaginya menjadi bagian-bagian, desain taman, desain rumah, dan mungkin desain ruang publik. Tambahkan penjelasan singkat untuk setiap desain, agar orang lain bisa memahami gagasanmu dengan mudah." Mereka juga memberitahuku tentang beasiswa tambahan yang aku tidak ketahui sebelumnya. Beasiswa yang ditawarkan oleh perkumpulan arsitek swasta, yang lebih memprioritaskan bakat dan ide daripada nilai akademik semata. "Kamu harus mencoba mengajukan aplikasi ke beasiswa ini," kata Adi. "Deadline-nya masih seminggu lagi. Cukup waktu untuk menyempurnakan portofolionya." Aku merasa penuh semangat lagi. Ini adalah kesempatan baru. Kesempatan yang aku tidak harapkan akan datang. Setelah bertemu dengan mereka, aku langsung pulang dan mulai bekerja pada portofolionya. Aku mengikuti saran Pak Anton dan Bu Maya, menambahkan detail dan menjadikan portofolionya lebih terstruktur. Setiap malam, aku bekerja hingga larut malam. Kadang ayahku melihatku dan menghela nafas, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin dia melihat semangat baru di mataku, dan itu membuatnya ragu untuk menghalangiku. Setelah seminggu bekerja keras, aku selesai menyempurnakan portofolionya. Ini jauh lebih baik dari yang pertama. Sketsanya lebih jelas, detailnya lebih lengkap, dan penjelasannya lebih mudah dipahami. Aku mengirimkan aplikasi ke beasiswa yang direkomendasikan Adi, dan menunggu dengan harapan yang lebih realistis tapi tetap kuat.